pagi. Perkenalkan kami dari tim Finance Field Limau. Saya Denny Hartawan. Saya Siti Ralia Nasution. Ya, pagi ini kami akan berusaha untuk memberikan suguhan yang menarik bagi rekan-rekan sekalian mengenai skema bagi hasil di PT Pertamina EP. Mari kita saksikan bersama. PT Pertamina EP adalah anak perusahaan PT Pertamina Persero yang bergerak di bidang hulu migas. PT Pertamina EP berdiri di tahun 2005 untuk melanjutkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja KKS PT Pertamina Persero selama 30 tahun. Alur kegiatan sektor hulu migas Pertamina EP adalah sebagai berikut. Yang pertama, alur eksplorasi yang dimulai dengan studi dan survei eksplorasi. Kemudian dilanjutkan dengan pemboran eksplorasi. Jika sumur kering atau dry hole ditinggalkan dan jika terdapat penemuan cadangan migas, maka dilakukan survei seismik tambahan, lalu dilakukan pemboran delineasi serta perhitungan cadangan, dan terakhir dengan rencana pengembangan POD. Yang kedua, alur eksploitasi dan produksi yang dimulai dengan POD, dilanjutkan dengan pemboran pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi dengan melakukan review perhitungan cadangannya. Kemudian melakukan produksi hasil serta melakukan sales atas produksi tersebut yang bisa disalurkan melalui kilang atau melalui pengapalan. Mengenai proses bisnis hulu migas, khususnya dalam hal ini adalah di PT Pertamina EP, berikutnya mari kita kupas secara lebih mendalam mengenai bagaimana konsep bagi hasil antara pemerintah Republik Indonesia dengan K3S, dan bagaimana hasil akhirnya pada laporan keuangan perusahaan. Pertama-tama mari kita bahas mengenai konsep bagi hasil itu sendiri. Poin pertama yang perlu diperhitungkan adalah lifting migas K3S, yang berasal dari volume lifting dan ICP. Berikutnya, dilakukan penyisihan berupa FTP atau First Tranche Petroleum sebesar 5%, yang kemudian akan dibagi menurut share GOI dan K3S. Penerapan FTP dimaksud adalah untuk menjamin adanya penerimaan bagi negara seandainya jumlah equity to be split tidak bernilai positif. Setelah figur FTP diperoleh, maka nilai lifting dikurangi kembali dengan cost recovery sehingga memperoleh figur equity to be split. Split share dilakukan, di mana share GOI dalam hal ini di PT Pertamina EP, share GOI adalah sebesar 32,7731%, diperhitungkan pada ETBS dan FTP. Sementara share K3S sebesar 67,2269%, diperhitungkan juga pada ETBS dan FTP. Setelah share masing-masing pihak didapatkan, maka kemudian diperhitungkan kembali dengan DMO dan DMOV. Namun demikian, dalam hal ini, PP memiliki besaran DMO dan DMOV yang sama, sehingga secara umum tidak memiliki dampak apapun dalam perhitungan. Selanjutnya, setelah memperhitungkan demo dan DMOV, maka didapatkan taxable income dari sisi PP. Taxable income dalam hal ini adalah sebesar PP share yang sebesar 672269% itu pula. Kemudian, setelah taxable income didapatkan, maka dilakukanlah perhitungan pajak sebesar 40,5% yang berasal dari corporate tax 30% dan dividend tax 15%. Setelah dipotong dengan corporate tax CND tax sebesar 40,5% tersebut, maka didapatkanlah net PEP share. Kemudian dari sisi pemerintah, government share ditambah dengan tax sebesar 40,5% tadi akan menjadi government take. Sementara net PEP take itu sebesar net PEP share tadi ditambahkan dengan cost recovery. Jika kita membandingkan antara government take dengan net PEP share, maka hasil akhirnya akan menjadi 60-40.
60% milik pemerintah, dan 40% milik PEP. Hal tersebut akan kita bahas dalam penjelasan berikutnya yang disertai dengan contoh angka. Tapi sebelum ke sana, mari kita melihat konsep bagaimana perhitungan FGR tadi dituangkan ke dalam laporan keuangan komersil. Pertama-tama, bagian revenue pada commercial accounting didapatkan dari cost recovery dan taxable income. Kemudian, revenue tadi dikurangkan dengan expenses yang ada dari biaya eksplorasi, produksi, G&A, dan depresiasi dan depresi, sehingga didapatkanlah operating profit. Operating profit kemudian disesuaikan kembali dengan pendapatan dan biaya lain-lain, sehingga didapatkan earning before tax. Earning before tax kemudian akan dilakukan pengurangan kembali berupa biaya pajak. Biaya pajak ini terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak tangguhan terjadi apabila terdapat beda temporer antara perhitungan secara fiskal maupun secara komersial. Apabila diasumsikan tidak ada perbedaan temporer tersebut, maka pajak yang menjadi beban adalah sebesar tax rate 40,5% dari perhitungan FGR yang kita sampaikan sebelumnya. Setelah earning before tax dikurangi dengan pajak, maka diperolehlah net profit PEP. Demikian penjelasan mengenai skema perhitungan FGR dan financial statement di PT Pertamina EP. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan dalam contoh kasus. Bagaimana pola perhitungan PSE accounting dan efeknya ke commercial accounting. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan secara lebih mendalam dengan menggunakan contoh angka. Pertama, mari kita lihat contoh skenario original yang kita buat, di mana lifting sebesar 1.000 yang didapatkan dari volume dan ICP, kemudian dikurangi dengan FTP sebesar 5% dari 1.000, yaitu 50, dikurangi kembali dengan cost recovery sebesar 500, maka akan didapatkan ETBS sebesar 450. Kemudian dilakukan pemecahan menurut share masing-masing party, yaitu GOI dan PEP. Dalam hal ini, dalam kontrak bagi hasil PEP dengan pemerintah, share dari GOI adalah sebesar 32,7731%, sedangkan share dari PEP adalah sebesar 67,2269%. GOI share 32,7731% tersebut diperhitungkan terhadap ETBS dan FTP, sehingga dilakukan perhitungan 32,7731% dikalikan dengan ETBS 450 dan dikalikan juga dengan FTP sebesar 50. Didapatkan total GOI share sebesar 164. Perhitungan yang sama dengan share PEP sebesar 67,2269% dilakukan terhadap ETS dan FTP, sehingga total PEP share adalah 336. Setelah itu, dilakukan perhitungan beban pajak sebesar 40,5% dari PEP share, yaitu 40,5% dari 336, sehingga teksnya adalah sebesar 136. Dengan demikian, net GOI take-nya itu adalah sebesar 300, yang didapatkan dari GOI share 164, ditambahkan dengan tax 136. Sementara PEP share after tax adalah sebesar 200, yang didapatkan dari PEP share 336 dikurangi tax 136. Dari figur di sini kita dapat melihat bahwa GOI take adalah 300 dan PEP share adalah 200. Sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bagi hasilnya pada akhirnya adalah 60-40. 60% bagi pemerintah dan 40% bagi PEP. Kemudian PEP share after tax tadi ditambahkan juga dengan cost recovery, yaitu biaya yang sudah kita keluarkan dikembalikan lagi ke pemerintah sebesar 500, sehingga total net PEP take-nya itu 700.
Jika dituangkan dalam format commercial accounting, maka kita bisa melihat revenue yang didapatkan dari cost recovery sebesar 500 ditambahkan dengan PEP share 336 sehingga revenue sebesar 836. Revenue tadi dikurangi dengan expenses. Dalam hal ini diasumsikan expensesnya sebesar total cost recovery-nya yaitu 500 sehingga didapatkan operating profit 336. Kemudian dikurangi atau ditambahkan lagi dengan pendapatan atau biaya lain-lain. Dalam hal ini asumsinya adalah 100 sehingga didapatkan earning before tax 236. Earning before tax tadi diperhitungkan lagi dengan tax. Tax ini didapatkan dari perhitungan tax di FKR yaitu sebesar 136. Sehingga net profit dari PEP dalam skenario original adalah sebesar 100. Dengan pola yang sama, kami mencoba untuk memperlihatkan bagaimana efek dari penurunan biaya. Efek dari penurunan biaya ke net profit perusahaan. Ini ada dalam skenario 1. Dalam skenario ini, kami asumsikan semuanya sama kecuali cost recovery yang berubah turun 30% dari 500 menjadi 350. Bagaimanakah efek penurunan biaya sebesar 30% tersebut ke laba perusahaan? Bisa kita lihat bahwa penurunan 30% biaya atau sebesar 150 akan menghasilkan hasil akhir net profit yang bertambah 60. Jadi di sini terlihat bahwa penurunan biaya ini tidak semuanya akan menjadi laba karena memang ini ada efeknya dengan bagi hasil di mana 60% dari penurunan biaya 150 tadi itu adalah sebesar 90 itu dinikmati oleh GOI. Sementara 40%-nya atau sebesar 60-nya dinikmati oleh PEP sendiri. Kemudian kita mencoba membuat skenario lanjutan di mana penurunan cost recovery penurunan biaya sebesar 30% tadi juga ada penurunan lifting sebesar 15%. Dalam hal ini, net profit menjadi tidak berpengaruh jika dibandingkan dengan skenario original. Jadi apabila kita menurunkan biaya sebesar 150, tetapi liftingnya secara USD juga turun 150, efeknya menjadi tidak ada. Demikian. Jadi mungkin yang menjadi penting dalam hal ini adalah kita bagaimana melihat magnitude dari keputusan penurunan biaya sebesar apa. Mungkin bisa diperhitungkan juga dengan bagaimana efeknya ke penurunan lifting. Demikian presentasi dari kami. Semoga dapat berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Sebelum kami akhiri, kami akan menyampaikan yel-yel dari field primal. Kaki ke depan, tangan mengepal. Safety. Yes, yes, yes. Pencapaian produksi 5.000. Bisa. PT Pertamina EP. World class. 5 field. The best.